Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya setiap hari. Nah, untuk berita hari ini datang dari target yang dicanangkan oleh Persebaya. Persebaya berbicara soal target juara untuk musim ini. Persebaya Surabaya menatap BRI Liga 1 2021-2022 seri 4 dan 5 dengan penuh keyakinan. Tim Bajul Ijo siap bersaing dengan tim-tim lainnya guna mencapai prestasi terbaik. Persebaya menyambut lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 dengan modal cukup meyakinkan. Arif Satria dan kawan-kawan sementara menempati posisi keempat klasemen. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso cukup optimis bisa mempersembahkan prestasi terbaik pada timnya musim ini. Catatan positif di putaran pertama Liga 1 2021 disebut Aji menjadi modal penting dan sedikit gambaran tentang kualitas tim. Persebaya 10 laga terakhir belum tersentuh kekalahan. 5 laga terakhir mencatatkan clean sheet. Persebaya juga menjadi tim paling produktif dengan 29 gol, mengungguli Raihan Bayangkara FC yang baru mengemas 22 gol dengan posisi pemuncak klasemen. Akibat torehan positif tersebut, Persebaya yang awal kompetisi sempat terseok-seok saat ini bertengger di posisi 4 klasemen sementara dengan bekal 30 poin. Menariknya, catatan positif itu terus didapatkan Persebaya meski selalu turun dengan kekuatan pincang akibat cedera, akumulasi kartu, dan banyak pemain bergabung dengan Timnas Indonesia. Coach Aji menyikapinya seperti ini. Kami akan berusaha untuk lebih baik lagi di seri 2. Meski saya tahu ini tidak mudah, ini berat. Ditanya soal target meraih juara musim ini, Aji Santoso enggan berkomentar. Apalagi manajemen Persebaya tidak memberi target muluk-muluk pada tim musim ini. Tidak seperti musim 2020 yang menargetkan juara setelah musim 2019 finish di posisi kedua. Nah, setelah melakukan persiapan matang dengan merekrut pemain mentereng, sayang di musim 2020 kompetisi dihentikan. Akibat pandemi, Persebaya meraih juara harus dihentikan sementara. Nah, meski manajemen tidak memberi target, tapi saya tentunya kepengen berbuat lebih. Kami akan berusaha untuk lebih baik lagi di seri kedua. Meski saya tahu ini tidak mudah, ini berat. Saya sangat yakin dengan antusias pemain yang sangat bagus dalam setiap latihan. Latihan selalu mengerjakan 100%. Mudah-mudahan kami maksimal. Apalagi kekuatan Persebaya di putaran kedua akan lebih lengkap setelah 4 pemainnya sudah bergabung dengan tim Indonesia di ajang Piala AFF kembali dengan tim. Koko Arya yang sebelumnya masih pemulihan cedera panjang terus mengalami peningkatan dan potensi besar di putaran kedua. Banyaknya opsi pemain yang dimainkan akan menjadi modal tersendiri bagi Aji Santoso menjalankan strategi yang diinginkan. Meski putaran pertama meraih hasil positif, Aji menyebut tetap ada evaluasi dari semua lini dan aspek. Nah, Coach Aji melanjutkan, kami evaluasi di semua aspek, baik bertahan maupun menyerang. Sebagai bagian dari evaluasi, Aji enggan memberikan bocoran soal kemungkinan merombak komposisi pemain di transfer window kali ini. Respon yang sama juga ditunjukkan manajemen yang tutup mulut terkait kemungkinan melakukan perombakan tim. Semua kami benahi untuk menghadapi seri kedua. Selain terus melakukan evaluasi tim, Aji Santoso juga berharap pemainnya tidak cepat puas dengan catatan positif di putaran pertama. Saya mau putaran kedua nanti pemain benar-benar harus maksimal.
karena kami punya peluang bagus bisa berprestasi untuk kompetisi kali ini. Ya, Persebaya punya kesempatan juara musim ini. Syaratnya penampilan kuat bajul ijo konsisten dan memenangkan setiap laga. Arek-arek Surabaya ini bakal bersaing dengan Bayangkara, Persib, dan Arema. Mereka jelas tidak rela dan punya motivasi berlipat untuk menjegal jalan bajul ijo. Sebagai upaya pencapaian itu, Persebaya saat ini mulai terus mengasah taktikal jelang menghadapi Bali 5 Januari mendatang. Termasuk pelatih kiper Benjamin Van Breckelen katakan kondisi penjaga gawang tidak ada masalah. Semua pemain yang ada di tim tidak menemui kendala. Persebaya hanya tinggal menunggu Hernando Ari yang saat ini bergabung dengan timnas. Kata-kata nih Kota Aji ya, jadi nih kono manajemen tidak berekspektasi lebih lah dengan apa yang dilawan Persebaya sekarang. Tapi alhamdulillah hasilnya di luar dugaan. Ternyata Persebaya sing awal musim persiapannya bisa dibilang kurang ya. Ternyata untuk putaran kedua ini berada di posisi keempat. Jadi nih kono enak kerja maksimal walaupun gak diberi target, tapi skuad manajemen karo pemain melakukan yang terbaik kanggo Persebaya. Pelatih terus mari ngono pemain juga sangat maksimal dalam setiap pertandingan, fokus. Jadi hasilnya seperti ini ngono loh. Jadi ADW untuk musim ini koyone gak terlalu berharap Persebaya juara, mergo balik maneh koyone manajemen dari awal memang gak menargetkan juara ya. Nek ndelok sangka skuad yang ada sing seadanya sing pertama nih. Mergo ADW jor-joran di 2020. Jadi untuk skuad yang ada sekarang ternyata melebihi ekspektasi. Kita gak hanya bersaing di papan tengah, tapi ADW iso bersaing di papan atas untuk meraih gelar juara. Didoakan wae lah yang terbaik kanggo Persebaya untuk musim iki. Nek ndelok kinerja balik maneh, kinerja pemain-pemain Persebaya, manajemen karo staf pelatih bener-bener maksimal lah. Mangkano sekarang berada di posisi 4. Lah nek mungkin sampean seperti apa, sampean juga pasti punya penilaian tersendiri terkait tentang Persebaya iki. Balineh yang terbaik kanggo Persebaya untuk kedepannya. Salam satu nyali wani, saurungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.